Halo pemirsa, welcome back to PPK Podcast Punya Kita. Jalan-jalan ke Sengeti, cakep. Jangan lupa membeli gulo, cakep. Pemirsa TVRI Jambi, kita kembali lagi di Podcast Punya Kita. Dan kali ini kita sudah mengundang seseorang yang fenomenal dan saya bangga banget bisa hadir duduk langsung bersama seorang pejabat. Ini sangat luar biasa sekali ya. Apalagi beliau ini sepertinya juga baru dilantik menduduki sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Pasti penasaran kan siapa Pak Kadis kita yang baru? Langsung saja kita perkenalan bersama Bapak Imron Rosadi. Iya. Halo Pak Imron. Halo. Sehat. Ini Bapak biasanya kalau dipanggil di rumah sama di kantor apa Pak? Biasa dipanggil apa ya? Adi, bukan? Ada yang manggil Iim, ada yang manggil Oh, Iim. Rosadi, ada yang manggil bebas ya. Ini kayaknya yang manggil Iim, ini istrinya deh. Mas Iim ya. Berarti yang tersayang ya. Yang paling tersayang Pak ya. Tapi familiarnya dipanggil apa Pak? Tetap itu. Pak Imron aja? Iya, Pak Imron. Oh gitu. Familiarnya Pak Imron. Oke. Gitu. Tapi kalau manggil Bapak kayaknya ketuaan nih. Manggil kakak aja gimana? Wah, Atau boleh. abang ya? Biasa di komunitas dipanggil Bang Imron. Bang Imron? Oke lah kalau gitu. Mohon izin nih Pak, kita panggil abang ya? Iya, siap, Oke, siap, siap. siap. Bang Iim, asik. Akrab banget ya. Sehat ya Bang? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya jadwal Bang Iim ini padat sekali ya. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di podcast Punya Kita nih Bang ya. Ya. Jadi Bang Iim ini dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata itu tanggal berapa kemarin Bang ya? Lupa saya Bang. Waduh. Bulan-bulan berapa? Kita terhitung aktif di pariwisata itu 21 ya, 21 Juni? Juni kemarin. Oh, Juni kemarin. oke. Masih apalah, belia lah. Iya, Masih iya. belia. Nggak kerasa nih udah hampir sebulan nih. Udah hampir sebulan. Iya hampir sebulan. Hampir sebulan, tapi saya belum banyak kenal seluk-beluknya pariwisata nih. Iya. Nah, Karena belum sebulan ya Pak belum ya. sebulan, belum sebulan. Saya mau menggenapkan sebulan baru hatam gitu kan. Iya. 30 juz dong. Tapi Gitu. pasti punya banyak strategi nih kalau dari Bang Imron nih ya. Karena memang sudah pasti sudah ditempatkan menjadi seorang kadis, pasti ada rencana-rencana kerja nanti yang akan direalisasikan ya Bang ya. Tapi sebelum kita ke sana nih Bang Iim, sebelumnya di mana? Wah, kalau riwayat perjalanan itu nggak panjang saya, Iya. nggak begitu panjang. Artinya ya dari sini ke sini, dari sini ya udah ke pariwisata gitu kan. Oke. Jadi sebelumnya itu saya masih ada kaitannya dengan pariwisata, tapi di investasinya gitu kan. Oke. Berarti saya di penanam modal waktu itu. Penanam modal. Heeh. Sebelum di penanam modal dia juga saya aktif di perencanaan. Hmm, Artinya nyambung lah perencanaan, kemudian lari ke investasi. Betul. Bagaimana investasi di di Jambi di ya. pariwisatanya. Hmm. Sambung-sambungin aja. Iya, bisa nyambung sih Bang. Nyambung Bang, nyambung. Habis itu baru terjun teknis langsung ke pariwisatanya gitu kan. Oke, Gitu. baiklah. Tapi aslinya orang mana Bang? Asli Jambi. Jambinya? Asli Jambi. Di mana? Tepatnya di seberang ya. Oh, orang seberang. Orang seberang kita. Orang kita lah kupoe. Seberang ya. Nggak jauh-jauh ya. Mm-mm. Nah. Jadi riwayat pendidikannya dari SD di mana Bang? Jadi masih kita Seberang? di Jambi, seberang, Oh, kemudian seberang. SMP, kemudian SMA masih di Jambi. Iya. Nah, selesai SMA itu kita hijrah sedikit ya. Pesantren. Oh, enggak. Hijrah waktu itu kita coba pengen ngirup cuko ya. Oh, jadi wong Palembang. Jadi wong Palembang. Hmm. Habis itu Tapi logat Bang Imron udah hilang loh, logat Palembang. Saya kira tadi orang Palembang juga ya. habis ngirup cuko kita makan gudeg gitu kan. Jogja. Iya. Wah, luar ini- biasa. Nah, inilah riwayat perjalanan itu kan. Waduh, Sampai ke Jogja ya. ya dari cuko ke manis-manis gitu kan. Iya. Mudah-mudahan dapat yang manis-manis juga Iya gitu. nian lah. Mudah-mudahan dapat yang manis ini dalam bentuk prestasi ya Bang Ibrahim. Oh iya. Iya, amin ya. Karena luar biasa ini dari semangatnya aja sudah bisa kelihatan kan untuk bisa membangun Jambi juga lebih baik ya Bang ya Amin. lewat sektor pariwisata ke depannya Bang ya. Amin, amin.
Jadi dari Palembang ke Jogja, ya. Berarti keluarga semua tapi di Jambi, Bang. Di Ya? Jambi. Ada pantunnya nggak tuh? Oh, cakep. Ini kayaknya ngundang pantun nih, Bang Imron nih. Silakan, Bang. Justru saya menawarkan saya. Amsal yang membuat pantunnya bukan saya. Gitu. Oke. Saya coba ya. Saya coba pantun tapi abis ini Bang Imron ya. Siap. Kan belum 1 bulan, jadi nggak bisa pantun belum ini. Tapi bisa dicoba, Bang. Ya. Oke. Dari Palembang ke Jogja. Cakep. Singgah sebentar membeli kemiri. Cakep. Sebentar, mikir dulu. Kita sudah bersama Bang Imron yang bersahaja, yang senyumnya mirip piu padi. Asik. Tapi kenal ada Bang Padi dak? Band Padi Bang ya? Ben Padi masih itu masih era 90-an, masih ingat kita. Oh, masih ingat ya? Masih ingat. Tapi kesukaan Abang apa Bang? Nyanyi? Kalau saya penikmat musik ya, Oke. penikmat musik, artinya saya senang mendengarkan musik, Oh. terutama kalau musik itu yang sedikit sentimen lah ya. Iya. Artinya waktu kuliah senangnya agak sedikit rock and roll. Wah, luar biasa. Setelah memasuki usia yang agak ini dikit, Kosidah. Beneran ya Bang? kembali ke kitanya gitu kan. Enggak lah. Habis itu kita mulai ya benar-benar menikmati musiknya kan, ada di jazznya di situ. Oh, ada jazz. Iya, di situ biasanya penikmatnya itu, penikmat, Bukan pelaku ya? bukan pelaku. Tapi sempat terjun menjadi pelaku. Eh, Megang alat musik gitu. pegangnya sering, Megang doang. pegang doang. Tapi memainkannya gimana? Memainkannya tetap orang kan, kita cuma pegang doang gitu. Otomatis dong. Pegang hidup ya. Tapi kayaknya kalau orang suka musik rock tuh biasanya pintar main gitar nih Bang. Itulah istri juga nyampein, ini pencinta musik cuma nggak bisa main musik katanya kan. Tapi bisa sih kayaknya seruling. Nggak, yang pasti itu kasidahan tadi Kosidah. kan gampang gitu kan. Band tabok. Iya. Jangan-jangan anggota kompangan ya Bang Imron ini ya di rumah. Ada riwayatnya pemain kompangan gitu Oh kan. pernah. Pernah. Gak salah dong berarti informan saya. Tahun berapa itu ya, saya pernah dapat juara 2 loh main itu tuh, Ada kompetisinya? kompetisi di Jambi waktu itu kan. Wah, Oh, pengalaman. masih ingat Bang? Nah, cuma tahunnya saya lupa waktu itu. Oh, itu kompangannya maksudnya untuk perkumpulannya komunitasnya di RT atau di sekolah atau di kampus gitu? Di RT, di kelurahan gitu. Oh, Kelurahan. bawa nama kelurahan. Nama kelurahan. Jadi ada berapa kelompok yang namanya waktu itu saya masih ingat. Kompangan Riyadus Solihin, saya Wah, ikut. Nama coba- saya dong. Saya ikut coba nimbrung di situ. Wah, akhirnya menang. Waduh, alhamdulillah. Oh, Ini saya sampaikan sama teman-teman ini karena saya nih makanya menang gitu kan. wih luar biasa. Percaya diri sekali, betul Bang, betul ya. Tapi ini judulnya bagus nih kalau buat sinetron nih, Bang ya. Dari pemain kompangan menjadi kepala dinas. Kan Waduh. keren, Bang. Keren ya. Tapi kan relate. Kompangan kan seni, ya Oh, kan? iya. Di pariwisata pasti ada seninya Ada juga seni. dong, ya kan? Berarti ada pengembangan. Gimana, Bang? Rekam jejaknya masuk nggak ya? Masuk Pak Eko. Tapi dulu memang hobi ya main kompangan atau kejebak, Bang? Sama yang seperti yang lainnya. Saya kan penikmat saya bilang gitu. Oh, awalnya penikmat ya? Penikmat. Pas ada interaktif di situ suruh main ya main. Wah, gitu. Dan lebih lincah lagi Bang Imron main kompangan kayaknya. Karena udah sering lihat orang main kompangan tadi Bang ya. Teman-temannya masih inget nggak Bang nama-namanya Bang? Yang main kompangan kemarin. Oh, masih ingat, masih banyak itu, masih sebagian besar juga aktif sekarang di di organisasi aktif. Saya lihat itu di pemerintahan juga aktif mereka. Wah, ini teman-teman dulu. Wih kalau ada fotonya seru nih ya. Cuma zaman itu HP belum ada. Oh iya. Dulu kalau nggak salah HP-nya yang masih itu ya 12345678990 gitu ya. Hitam sama pagar ya. Belum QWERTY ya Pak ya. Nah itu waktu itu ya dokumentasinya belum Tapi bagus lah. pakai Tustel toh motor dulu Pak. Bang? Iya, masih
Bekodak kata orang. Bekodak kata orang dulu. Zaman Dicuci dulu kan. nunggu 3 hari ya. Iya, masih zamannya apa ya waktu itu? Zaman negara api menyerang ya. Jadul-jadulnya waktu itu kan. Berarti dulu pakai celana cutbray dong. Masih mengalami. Oh, mengalami. Masih Baiklah. mengalami zaman cutbray satu. Kemudian ada lagi yang kecil di bawah itu apa namanya? Pensil ya? Apa? Zaman dulu ada tuh. Apa sih? Kuncup bawah ya? Wah, Ini orang-orang dulu mana nih? Coba kasih saran dong. pernah ikut itu dulu kan cutbray pertamanya. Habis Cutbray itu kecil, ala-ala baru- Arabik gitu kan? Iya, habis itu kecil. Pensil. Pensil, kecil. Pensil. Oh, berarti coba juga ya berarti ya. Lewati zaman itu Bang, ya? Melewati zaman itu, bukan dicoba, memang udah zamannya kan. Wah, ikuti terus. Tapi sekarang kayaknya makin muda nih celana juga agak kecil bawahnya nih Bang. Ikuti zaman dulu. Gitu kan. Jangan-jangan celana zaman dulu nih. Masih muat ya. Daripada mubazir. Iya juga. Umur boleh senior ya Bang ya. Tapi tetap Edisi style. penghematan sebenarnya. Iya juga sih. Kalau gitu minta 1 Bang. Tapi hobi jalan-jalan nggak Bang? Kalau jalan hobi sih sebenarnya, hobi juga. Kemana? Adventure ya. Udah kemana aja Bang jalan-jalannya Bang? Rada-rada jauh juga lah kalau jalan-jalannya itu. Jauh. Tapi tidak jalan ya Bang? Pakai pesawat Pakai kan? pesawat. Dan kalau dari ininya jalan-jalannya itu sekarang itu saya hobi gowes loh. Oh. Nah ini mungkin nggak percaya kalau kita itu gowes sudah sampai ke apa? Kenipa panjang. Kenipa Panjang belum? Oh belum. Tugu Nenes. Oh Tugunan, Tangkit. 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 Nah, kita promosi wisata kan? Oh sekalian, Sekalian. betul. Tugu Nenes itu sampai Terus kemana lagi? Ke Sabak? Candi sampai. Candi ya. Sampai. Nah, Sabak, Kampung Laut sudah Bang. Kampung Laut. Tapi Itu asik juga tuh. tapi pulangnya digendong. Karena kejauhan ya. Kalau yang tadi PP gitu kan? Iya, iya. Kalau ini digendong. Nggak sanggup dong jauh banget. Apalagi kalau sepeda ke Kerinci nih asik juga nih kayak Bang. Tapi sepedanya dibawa dulu pakai mobil. Niat saya belum kesampaian bersepeda di Kayuaro itu. Oh. Mudah-mudahan nanti kesampaian Bang. Ya tergantung Pak Amril, teman-teman di pariwisata lah gitu kan. Tapi bisa nggak bawa saya ke sana gitu kan? bisa pasti. Kita aja naik gajah aja bisa Pak. Oh, Ke Tebo Pak. Apalagi ke ini Pak ya. apalagi cuma naik sepeda ya. Naik sepeda ke Kayu Aro. Cuma penjemat aja kata Pak Amril ya. Tapi memang suka sepeda dari kapan Bang Imron? Beneran dari kecil udah suka sepeda. Hmm. Kecil suka sepeda, ngoprak-ngaprik apa sepeda, Kata orang Jambi itu meretelin ya. ngetelin. Abis itu abis dibongkar dipasang lagi Pasang nggak lagi. bisa. Pas dibongkar bautnya 5, pas masang kok tinggal 2, sisa 2. Ini taruh di mana? Iya, bingung. Aduh, sering juga tuh kayaknya Bang Imron tidak yo motong-motong pipet terus ditaruh di peleknya gitu kan. Dan dulu kan pawai 17-an itu sering pakai sepeda Iya, kan? sepeda hias gitu kan. Sepeda hias itu. Nah, Betul, saya ikut betul. itu. Oh. Rombongan yang nakal-nakal waktu itu kan. Jadi kalau ngelihat Dinas Pariwisata sebagai apa namanya waktu itu panitia pawai pembangunan itu. Iya. Nah, kalau dia marah-marah dengan itu saya ingat, wah saya dulu gitu lah dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama panitia gitu kan. Ini nggak masuk daftar. Pasti udah bagian terakhir ya. Bagian terakhir, terus rame lagi temen-temennya ya kan. Iya, rame terakhir baju dipilok-pilok semua. sempat jadi seperti itu. Waduh, menikmati betul. Jadi kalau ngelihat sekarang itu ada yang gitu, kalau kita jadi panitianya, Lanjutkan. sudahlah lanjutan. Tapi nggak apa-apa, itu kan salah satu cara untuk menyemarakan ya. Benar. 17 Agustus ya Bang Imron ya. Itu kita nggak tidur semalaman itu, nunggu besok itu. Seru banget ya masa kecil Bang Imron. Sudah nunggu semalaman, nggak boleh tampil kan, Iya, sayang banget. kecewa pasti Kecewa, ya. pasti. Betul. Makanya kalau ngelihat yang sekarang seperti itu,
lewatin aja lah. Mereka tuh persiapannya nggak tidur semalam. Kasihan ya. Sudah ngecat rambut. Iya. Kalau ada Bang Imron mungkin lewat lah. Cuman ketika Bang Imron nggak kate, diadang. Nggak boleh lewat. Bukannya nggak ada persiapan, mereka itu pasti punya persiapan. Saya ingat zaman dulu kan, wah ini persiapan untuk itu, sepedanya dibentuk apa gitu kan. Iya betul. Kemudian apa, potongan rambut gimana gitu. Ya pokoknya. Zaman Bang Imron potongan rambutnya yang hits apa ya? Moha ya? Bukan ya? Dulu apa, film yang bagus itu kan Tom Cruise ya. Heeh. Potongan rambutnya seperti itu semua dulu. Wah. Keren juga ya zaman dulu ya. Kalau ceweknya kan Demi Moore tuh. Wah. Oh, iya, keren. Saya iri ya, ada di zaman ini ya. Sepertinya pengen ada di zamannya Bang Imron ya. Murah meriah dulu tuh. Betul. Zaman sekarang itu meriah mahal gitu kan. Kalau zaman sekarang gitu kan. Karena jajet. Kalau dulu enggak. Murah meriah. Betul. Rame lagi. Jadi kalau dulu jajannya berapa Bang? Kalau sekarang kan anak-anak SMA aja jajannya udah 50 ribuan ya. 50, 30, anak SD udah 20 ribu, 10 ribu. Kalau dulu 50 itu satu kelas ya kita traktir. 50 ribu sekelas ya. Tapi mungkin kalau dulu uang-uang 100 rupiah tuh berharga banget ya. Wah, berharga banget waktu itu. Iya. Kan nilai rupiahnya Betul. belum sehebat sekarang. Nah ini. Itu bisa makan di restoran loh 100 rupiah ya zaman Bang Imron ya. Wais. Tapi ngomongin makan di restoran, Bang Imron ini suka makan apa nih Bang? Semua makanan kita makan. Oke. Tapi yang paling suka makanan apa Bang? Cake kah? Atau nasi kah? Nasi-nasian atau apa? Kalau saya sebut itu ada yang ketawa gitu kan. Pasti tidak lepas dari Bentar, gado-gado sama ketoprak. Oh, gado-gado ketoprak. Oke, gara-gara di gudeg tadi ya. Dia enggak juga. Gara-gara di Jogja tadi ya. Jadi keterusan ya. Satu lagi yang favorit itu bubur kacang. Kacang warna apa nih? Bubur kacang hijau. Oh, kacang hijau. Murah meriah. Heeh. Banyak. Jadi tidak susah-susah Bang Amren kalau Pak Imron ulang tahun ya. Bubur kacang hijau kasih. Iya betul. Karena dulu sering dapat di posyandu kan. Sering ngintil mama ke posyandu dapat bubur kacang hijau. Iya. Aduh seru nian pengalaman Pak Imron ya. Kan murah meriah, rame kan. Ketika makan bubur kacang di posyandu kan rame tuh. Wah. Rame. Rame betul. Gado-gado rame kan. Nah, itu. Jadi ya tradisional tapi gado-gado itu sama seperti apa ya? Sama seperti ketoprak. Kalau makanan di luar itu apa tuh? salad ya. Indonesia gitu. Vegetables ya, vegetable salad ya. Jadi suka makan sayur juga berarti Bang ya? Iya. Wajib itu ya. Biar awet muda kan. Biar awet muda. Ampun. Sekarang aja nih usia-usianya kayaknya masih 30-an ya Bang Imron ya. Alhamdulillah. Karena awet muda tadi sering makan sayur, makan kacang ya kan. Makan bubur kacang hijau tiap hari. Tapi kalau disuruh pakai putih abu-abu makan bubur kacang jadi nih. bisa ya. Jadi kalau Bang Imran pakai baju SMA masih kelihatan lah kayak anak SMA ya. Tapi tinggal kelas. Sorry Pak Adis. Bukan tinggal kelas lagi loh. Udah kelamaan ya. Oke. Jadi kalau untuk keluarga semua di Jambi ya Bang ya? Jambi. Jambi. Yang di luar ada? Nggak ada, di Jambi semua berarti ya? Tradisi, rata-rata tradisi Jambi itu kan lebih enak ngumpul gitu ya, Jambi. Ya, berdekatan ya. Berdekatan. Jadi kalau lebaran nggak pulang kampung ya? Berarti kan di Jambi semua kan? Pulang kampung saya. Kampung seberang. Kampung seberang. Iya sih, biar kerasa kan nyebrang ya Bang. Ya? Pakai perahu. Kan pulang kampung juga Iya namanya. juga, betul juga ya. Kan kampung ya. Iya. Jadi kalau apa Pak Gubernur nanya kok lebaran nggak ada gitu kan, saya pulang kampung Pak. Mana kampung? Di seberang tinggal nyebrang, kalau nggak percaya ikut lah kita naik ketek. Tapi seru ya Bang ya, hidup di seberang kota Jambi itu ya, karena di sana
walaupun berdekatan dengan kota tapi nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal serta adat istiadat sana juga masih kental. Gimana ya? Pernah kita ini kan untuk daerah seberang itu pernah kepikir lah gitu. Kepikir, pernah kita diskusi juga tinggal di seberang serasa hidup apa ya? Hidup di kota cuma tinggal di sana, bahasanya itu apa ya? Village lah ya. Iya. Heeh. Desa ya. Mm-mm. Tapi tetap apa ya, unsur-unsur ke daerah ke desaan itu kayak keramahan, tegur sapa itu masih terasa di sana gitu ya Bang ya. Adatnya masih Iya, masih kental. dijaga. Betul. Nah, ini yang kota istilahnya seperti itu, tapi kita hidupnya itu gimana kita bayangkan seperti itu. Apalagi orang-orang seberang kan religius ya Iya. Bang ya. Nah itu memang karena di pariwisata ya. Karena pariwisata ngepet dikit ke situ ya. Ya, silakan. Jadi di seberang itu memang ada konsep wisata religinya di situ. Kalau memang mau dikembangkan memang bagus wisata religinya karena tradisi mereka itu dari pagi, kemudian bangun pagi, subuh kan itu kan udah mulai ini, kemudian Sholat, sholat, pengajian ya. segala macam itu. Memang kalau ada wisatawan yang pengen apa namanya Merasakan suasana. mau healing lah istilahnya Iya, kan. oh, healing. Zaman sekarang tuh Iya, kan iya, healing betul, kan. healing. Kalau benar-benar healing tuh cobalah ke sana. Mm-mm. Ikuti tradisi kehidupan di sana. Dijamin pulang dari situ bisa jadi alim gitu ya. Iya. Alim ulama. Alim ulama cerdik pandai. Cerdik pandai. Karena gini, memang tradisinya sih itu waktu-waktunya itu misalnya subuh jamaah di sana. Sholat subuhnya berjamaah. Sebelum subuh itu udah ini. Kayak ada kajian juga kan. Setelah subuh itu ada yang namanya pengajian subuh. Udah semuanya nuansa Islami. Terus apa biasa ekonomi sampai ke dekat maghrib Ya. itu mulai aktivitas yang lain itu tinggal. Tradisi di sana seperti itu. Anak-anak sudah sibuk menggunakan sarung, Bersiap-siap ya. siap-siap untuk ke masjid lagi. Masjid, ngaji, maghrib ngaji antara maghrib dengan isya. Kami ya. Nah, habis isya itu adalah aktivitas-aktivitas seperti di sana kan terkenal apa istilahnya tuh yang kompangan tadi. Kompangan, salah satu betul. itu aktivitasnya. Rebana ya. Rebana, kemudian Qasidah. ada marawis. Marawis yang benar. untuk, nah itu kan after kata orang teh. After isya itu biasanya kegiatan-kegiatannya diisi. Nah ini kalau kita bangun wisata seperti itu, sepertinya cukup menarik dan cukup mengisi mental si wisatawan juga. Misalnya dia stres, kalau udah kesana kan dengan dekat dengan Tuhan dan segala macamnya, sedikit hilang lah stresnya. Itu. Ada nilai spiritualnya Ada ya. nilai spiritualnya. Nah ini kemarin kita coba sounding juga gimana ya caranya itu, mau mulai dari mana? Betul. Tapi sudah ada rencana-rencana nih kayaknya nih Pak Kadis ya. Iya. Sekarang kita bicaranya sama Pak Kadis ya. Kalau tadi Bang Imron ya. Oh gitu ya? Iya. Balik lagi deh ke Bang Imron. Iya. Tapi kayaknya sudah ada rencana-rencana nih ke depannya nih ya untuk mengembangkan lagi ya kawasan seberang kota Jambi ya. Iya. Maksudnya kita apa namanya? Karena etalase kota, Iya. kemudian kota masih kekurangan destinasi, tidak ada salahnya kita bergerak Oke. mengejar ke sana. Betul sekali. Nah, supaya nanti ke depannya akan terakomodir dengan baik wilayah seberang itu menjadi sebuah destinasi
wisata religi Bang ya, dan pasti juga ini bisa didukung dengan event-event baik itu skala daerah, provinsi ataupun nasional untuk mengundang juga wisatawan ataupun tamu dari luar. Salah satunya seperti Festival Batanghari nih kayaknya Bang. Ya. Yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan ya Bang. Ya, kita bersyukur event itu dilaksanakan di Gentalaras yang notabene-nya memang monumennya di Ya, daerah Seberang ya. Dan apa namanya agenda kegiatannya pun banyak diisi dengan yang lebih ke tradisi-tradisi seberang. seberang. Oke. Nah ini mungkin ini sudah mulai cikal bakalnya udah mulai di ini. Dan untuk pengembangan wisata di sana sebenarnya kita udah punya master plan ya, master plan. Dan event Festival Batanghari ini salah satu bagian daripada itu sebenarnya untuk mempromosikan tradisi kehidupan masyarakat di seberang. Iya. Kebiasaan dan juga culture-nya ya. Kalau tidak salah bagian dari event Batanghari itu ada yang namanya makan bersama di sana. Kalau di kampung saya tuh makan merawang. Makan merawang. Maksudnya makan bersama artinya Makan bersama ya. makan di hidangan itu kan. Filosofinya cukup bagus itu. Filosofinya cukup bagus di event Festival Batanghari. Kita adakan momen makan bersama. Iya, iya. Makan bersama. Nah, itu event ini agenda tambahannya itu makan bersama. Rencana di mana, Bang? Makan bersama ini nanti digelar. Mau ikut juga? Mau dong. Pengen coba dak yo. Makan sama Pak Kadis nih kayak mana? Enak dak. Rasanya nambah terus nih kalau makan sama Pak Kadis nih. Itu kita makannya satu hidangan, berdua atau bertiga satu hidangan. Oh, pakai ini yo. Nampan. Oh, iya. Oke, siap. Kalau sekarang kan lagi ngetren itu makan pakai apa namanya? Prasmanan. Bukan ngeliwat. Ngeliwat. Nah, ini kita makan udah dari zaman dulu pakai nampan. Iya. 3. Artinya kalau zaman dulu kan kalau saya makannya kalau itu nampan ada racunnya, saya mati, yang undang mati. Yang lain yang senampan juga lah. Yang senampan mati. Filosofinya seperti itu kan. Iya. Artinya kita ada nilai-nilai apalah di situ ya. Tata krama tegak sama tinggi, Duduk sama rendah. duduk sama rendah. Tidak ada perbedaan kalau di sisi situ. Itu salah satu event yang menarik di Festival Batanghari itu. Kemudian ada Tumbuk Lesung. Tumbuk lesung. Tumbuk Lesung ini juga event yang cukup menarik ini. Ada beberapa daerah lain yang juga ikut, kayak DKI katanya mau ikut kemarin. Oh, berarti Tumbuk bukan Lesung. Jambi saja ya? Jambi saja ikut Tumbuk Lesung. Dan ini tradisi ini juga sudah hampir hilang nih Tumbuk Lesung ini. Nah, ini kita coba angkat kembali Tumbuk Lesung karena pondasi hidup kita di Jambi ini kan masih pertanian, Iya. agraris. Nah, untuk Tumbuk Lesung ini dulu digunakan misalnya untuk numbuk padi, jagung dan segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan tuh sekarang masih sering ketemu dak sama yang namanya lesung tuh dak? Bang ya? Justru karena sudah langka itulah mau kita angkat kembali. Iya, Untuk betul. Tumbuk Lesung. Jadi anak cucu nanti tahu bahwa ini namanya lesung. Lesung, ya. jangan sampai hilang. Yang cuma tahu blender tuh lah. Nah, benar. Iya kan? Blender. Gaya-gaya juicer katanya kan. Iya. Nah, Padahal lebih enak ditumbuk lesung lah ya. kalau blender itu sisi olahraganya nggak ada. Betul sekali. Kalau tumbuk lesung kan ada tuh. Berotot jadi. Berotot dan Ngangkat lesung. Ya. Dan itu nilai gotong royongnya tinggi. Mm-mm. Nah, ini yang kita angkat juga di Festival Batanghari itu. Oke. Sepertinya apa? sepele atau kecil, tapi ini nilai-nilai itunya cukup tinggi lah. Tinggi. Nah, ini untuk Festival Batanghari. Kemudian ada lagi apa namanya event-event yang lain yang kita ini misi apa namanya songket ya. Oke. Songket, parade songket, kemudian parade batik. Batik, Juga ada pemilihan duta songket dan duta Duta songket batik. dan duta batik. Oh, oke. Karena sampai saat ini kemarin saya tanya sama teman-teman, kita ini sudah punya belum duta batik? Belum. Wah, kita adakan duta batik, duta songket.
siapa tahu kita di sini ada juga yang pengen menjadi duta gitu kan, siapa tahu. Oke, baik. Saya ditawarkan, saya dapat golden ticket guys untuk menjadi duta batik 2023. Asalkan umurnya masih cukup, saya ikut Pak. Itu yang jadi masalah Pak sekarang Pak ya. Umurnya kayaknya udah lewat. Kita bikin KTP baru aja. Oh bisa. Tapi masuk di kakak bapak ya. Jangan dapat warisan. Ternyata warisan saya utang semua gitu. Aduh, saya bayar utangnya dong akhirnya ya. Wah, jadi mengundang minat pemuda-pemudi Jambi ya, generasi Ya. muda Jambi. Kita ada duta batik, duta songket. Karena ini siapa lagi yang mau Melestarikan melestarikan ya. batik, melestarikan songket ini. Betul. Songket aja udah langka lah kita di Jambi ini. Jarang sekali beredar songket Jambi itu. Yang beredar itu songket Dari luar ya. dari luar. Heeh. Nah, ini yang perlu kita ini kan juga. Kita nggak tahu dari sisi mananya. Saya belum mengkaji lebih jauh Iya. di pariwisata. Kenapa? Tapi memang bidang tugas kita bukan bidang tugas. Kenapa songket luar lebih favorit Daripada soket songket Jambi. Jambi? Nah, ini yang perlu kita dalami lagi dari sisi mananya gitu kan. Nah, sehingga nanti kita lebih banyak mencintai buatan Jambi mendingan luar. Karena Iya. ini efek ekonominya cukup tinggi. Iya. Sama halnya Festival Batanghari ini, kenapa ini perlu kita bahasa ini kita gadang-gadangkan ya. Kita gadang-gadang, kita besar-besarkan. Karena kita hitung jumlah masyarakat kita ini 3.600.000. Kita ambil separuhnya saja lah, 1.500.000. Kalau 1.500.000 masyarakat kita berwisata di Jambi, artinya mereka menghabiskan uang di Jambi Iya, nggak jauh-jauh ya. nggak Bang. jauh-jauh. Daripada 1.500.000 tadi hijrah keluar ke objek-objek itu di luar kan uangnya beredar di sana. Makanya kita coba nantinya gerakan berwisata lokal. Iya. Karena saya pikir harus lokal dulu yang menggerakkan wisata lokal ini. Kalau lokal saja tidak kenal dengan destinasi atau event lokal daerah, apalagi yang di luar kan. Iya. Nah ini yang coba kita usung nantinya nih. Kita usung gerakan berwisata Bangga berwisata di Jambi. Ya. Ini, nah itu dapat ide. Bangga berwisata Jambi BBJ jadi ya. Iya, Oke. harus dihaki nggak tuh ya? Oh, boleh. Jadi keren juga ya kalau misalnya ada paket-paket gitu Bang ya, paket-paket ada tur wisata misalnya ke Iya. Merangin. Tapi yang menjadi pelaku wisatanya itu sendiri malah misalnya dari kota Jambi atau dari Muaro Jambi gitu ya. Iya. Ini masih kurang kita. Terus paket-paket seperti itu, misal yang ada itu yang beredar di Jambi itu saya lihat ini, saya kan baru juga di pariwisata kan. Saya lihat itu 2 malam di ini, 2 malam di ini. Coba sekali-sekali yang diedarkan itu one night in Iya. Jambi. Wah, One night in Kerinci Mountain. Kerinci Mountain. Oke, keren juga tuh ya. kan ada paket-paket seperti itu kan enak tuh. Mm-mm. Paling tidak masuklah cuan-cuannya ke Masuk. masyarakat sekitar. Betul. Setidaknya Aus kan beli minum kemana, ke warung sebelah kan. Kan masuk juga kan duitnya kan, kasihan. Nah, sementara yang beredar di Jambi itu paket tur ke A, paket Iya. tur ke B. Wah, ini paket tur ke Jambinya mana? Betul juga ya. Nah, ini coba sepertinya banyak ya tugas PR kita di pariwisata ini baru masuk belum sampai 1 bulan. Iya. Wah, ini banyak PR-nya ini. Sudah banyak catatan ya. Banyak catatan. Wah, pusing. Nah, termasuk saya sampaikan juga Festival Batanghari ini. Kenapa saya ikut podcast ini untuk Festival Batanghari ini mensondingkan ke masyarakat bahwa kita itu punya Festival Batanghari loh. Nah, jangan sampai ini sudah masuk Ken. Apa itu Ken ya? Iya. Lupa tadi.
Ken itu adalah kita tanya sama yang ada di headphone ya. Nah, Oke. yang bisa jawab dapat bonus nih. Kita kasih hadiah sekarang yang bisa jawab Ken itu apa ya. Ini hadiahnya langsung foto bersama dengan Pak Kadis. Iya. Ya. Nah, Festival Batanghari ini Karisma Event Nasional. event nasional ini kan supaya ini dia udah masuk nasional, tapi yang pengunjungnya sepi. Iya. Makanya kita minta bantuan nih dengan TPRI. Mm-mm. Punya kita. Ya. Alhamdulillah dibantu untuk podcast. Mm-mm. Podcast untuk mempublikasikan, mensondingkan bahwa kita itu punya Festival Batanghari. Betul. Kita berharap juga yang lain juga bantu. Ini yang Harus saling kerjasama harus lah ya. kerjasama lah. Supaya kegiatan ini juga sukses seperti kegiatan yang di ibu kota itu ya. Iya. Peran media itu penting loh. Iya betul. Peran media itu penting. Mm-mm. Peran media penting, apalagi zaman digital sekarang. Iya. Nah, orang habis sholat itu bukannya tasbih yang diambil, Handphone. Kadang orang yasinan juga pakai handphone ya. entah ya tidak baca yasin. Ternyata update status. Ya. Jadi memang penting sekali untuk publikasi. Ya. Publikasi. Peran media itu sangat penting. Saya pikir untuk mempublikasikan suatu event, suatu kegiatan. Jadi jangan anggap remeh peran media. Jangan anggap remeh peran media. Dan itu menentukan media menentukan apa kuantitas daripada wisatawan. Iya. Yakin nggak? Karena di situ ada upaya promote ya ataupun promosi dari kegiatan ini ya, Bang ya. Orang wisatawan itu baru punya rencana aja dia udah pakai digital. Kenapa saya sampaikan? Nah, pertama dia pegang digitalnya itu, pegang HP-nya itu mau lihat destinasi Iya. digital. Yang kedua sudah destinasi dapat, Akomodasi lagi ya. akomodasi ke sana pakai apa gitu. Iya. Nah, lihat lagi digital lagi kan. Ke sana pakai apa, kemudian di sana nginep di mana, digital Iya. lagi. Makanannya apa? Makanannya apa, digital lagi. Nah, oleh karena itu ya peran media sangat menentukan loh. Iya. Menentukan banyak tidaknya wisatawan itu penting gitu. Baik. Makanya di event Festival Batanghari ini kita sangat mengharapkan dukungan daripada media. Nah, terutama TPRI punya kita. Iya pasti. Insya Allah kita live ya di sana nanti ya. Insya Allah ya. Live. Kemudian TPRI punya live streaming. Betul. Jadi masyarakat Jambi yang ada di luar sana, nah tanda kutip di luar sana, karena jauh, Gak sempat datang. karena datangnya kan waktunya di pesawat aja sudah 24 jam misalnya Iya. kan, wah 30 jam, cukup lihat live streamingnya TPRI. Ini loh Suasananya. suasana event Mm-mm. Festival Batanghari. Iya, tapi tidak hanya media ya, Bang Imron ya, tapi juga kayak misalnya selebgram, influencer, Iya. yang mereka mempunyai followers yang cukup banyak gitu, mereka juga apa ya bisa untuk berpartisipasi ya, untuk menggaungkan salah satu event nasional ini ya. Iya. Bang ya. Penting Mm-mm. karena mereka punya follower yang sangat banyak. Ya, seperti followersnya Bang Imron ya, Follower saya cuma pas saya lihat itu di IG itu 15.000, belum sampai. 14.500. Lihat itu orang kantor lebih kurang 200. Saya pikir tadi banyak, ternyata 200 ya. Orang kantor itu pun terpaksa. Kamu kalau udah ikut itu Kalau enggak follow awas kan. awas ya. Pakai ancaman. Tapi kan 200 bisa nge-influence orang itu kan luar biasa, Luar Bang. biasa. Iya. Iya. Heeh. Iya, kalau misalnya Abang jual kuaci nih, 200 orang yang beli kan lumayan kan. Tapi beli semua ya. Kan pola pikir saya seperti itu. 200 satu orang punya grup lagi kan. Iya. Wah. Nanti di-share ya. Tolong jualin ya.
Tetap ya. Tolong jualin ya. Heeh. Terus dia punya paling tidak satu orang itu punya grup 3 lah. Iya. 3 punya grup, apakah grup WA, grup Iya. ini, grup ini, tolong ya jualin ya. Kan nyambung menyambung menjadi satu ya. Untung banyak. Untuknya banyak ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Tapi rencananya ini Festival Batanghari kapan, Bang Imron? Dari tanggal berapa sampai berapa? Ini kita mulai di tanggal 20 itu sudah kita mulai ini apa namanya? Rapat. Nggak rapat sebelumnya. Oh, rapat sebelumnya. Dan rapat itu kita sudah jauh-jauh hari. Kalau tanggal 20 itu kita sudah mulai program bersih-bersih. Bersih Batanghari. Batanghari bersih. Batanghari bersih, kita melibatkan beberapa komunitas, masyarakat, kemudian pelaku usaha juga yang terlibat di arus sungai Aliran ya. aliran Sungai Batanghari. Jadi mereka kita harapkan juga menyampaikan pesan-pesannya untuk Batanghari bersih. Oke. Itu 20 apa, Bang? 20 Juli ini. 20 Juli. Nah, boleh dicatat nih jadwalnya ya. Jadi yang mau Juli. partisipasi bisa datang ya, Bang ya. Iya, kalau yang hobi bersih-bersih rumah hari itu bersih-bersih Batanghari aja. Bisa nyapu sungai kan semuanya nih. Nanti Pak Erwin akan menyiapkan nasi bungkus lah. Oh, oke, siap. Teman saya juga tadi Pak katanya mau nyumbang Pak. Ya. Air mineral berapa dus Bang? Itu tanggal 20 kita mulai ininya bersih-bersih Batanghari. Besoknya baru parade batik sama parade songket. Oh, oke. Di sekitar kawasan itu juga. Di jembatan pedestrian itu. Wah, keren. Mulainya itu dari Dari menaranya itu atau dari pintu masuk gerbang? dari Ancol ya? Dari Ancol ya? Iya. Oke. Dari Ancol, baris, dikomandoi di depan itu kalau nggak salah Ibu Gubernur juga ikut. Heeh. Depan baru diikuti peserta yang lainnya. Wah, keren banget. Parade batik dan songket nantinya panjang. Gitu. Nah, yang kekhawatiran saya itu depannya sudah sampai ke Gentala, ujungnya masih di ujung jembatan. Duluan. Ternyata dia lari ya. Dia pakai smart wheel ya. Nah, jalan kaki lah, jalan kaki namanya juga parade. Ini kayaknya baru pertama nih Pak Kadis. Karena Iya. sebelumnya kayaknya belum ada orang yang parade di Gentala Aras itu. Dan yang bikin saya penasaran itu ketika parade di atas jembatan itu fotografer itu bisa nggak ngambil ininya angle-nya itu wah, Ridwan Kamil aja duduk di situ angle-nya bagus, dia ngambil apalagi sudah ada itu kan. Iya. Nanti fotografernya pakai baling-baling bambu ya. Terbang ya. Jadi kalau masyarakat nggak ikut lihat, rasanya rugi. Oh, berarti nanti di sisi kiri kanannya itu diisi oleh penonton gitu ya Pak Kadis ya? Kan jalan nih dari jembatan ini sepanjang itu. Katanya dikosongin. Oh, dikosongin. Nanti nggak kelihatan siapa yang jalan di situ kan? Oh iya Wah, juga sih. ya. Berarti penontonnya dari ujung ke ujung aja gitu Pak Kadis ya? Iya, tapi di sepanjang jembatan pedestrian itu ada bendera, kita taruh bendera untuk memeriahkan itu. Saya lupa nama benderanya, itu bendera tradisi katanya. Umbul-umbul kah? Umbul-umbul, Umbul-umbul ya? tapi tradisi Jambi. Oh. Si umbul-umbul. Jangan-jangan bendera yang untuk orang nikahan itu ya? Yang habis kompangan itu bukan? Janur. Janur gitu ya? Bukan Pak? Kalau untuk nikahan janur itu kan? Iya. Enggak lah. Oh bukan ya? Saya lupa namanya, ada apa namanya itu, benderanya itu. Di sepanjang jembatan itu dipasang. Di tengahnya itu tadi parade tadi. Jadi kalau masyarakat nggak lihat momen ini, rasanya sangat rugi sekali gitu kan. Pasti rugi lah. Rugi. Ya. Nah, apalagi si yang hobi bikin status, buat story ya. gitu kan. Kalau Pak Kadis kan kalau buat story itu sampai titik-titik ya Pak ya. Saking banyaknya ya. Buat story gitu kan. Nah, kan sangat-sangat ini kan momen yang langka. Betul. Langka. Instagramable juga kan daerahnya kan Pak ya, wilayahnya ya. Dari situ Ibu Gubernur kita minta langsung potong pita. Oh. Potong pita untuk buka pameran UMKM dengan pameran parekraf kita.
Jadi nanti ada pameran UMKM di halaman depan ya. Iya, halaman depan. Yang jalan itu ya, Pak? Di lingkungan ini. Oh, Gentala. Gentala. Oke. Itu ada jajanan tradisional loh. Oh. Dijajakan juga di situ, Pak. Iya, kalau pengen tahu jajanan tradisional Jambi, ya kunjungi Iya. Festival Batanghari. Nah, Nah, ini yang menariknya nih, Pak ya. Saya nggak tahu ya gratis apa enggak. Gratis sih kalau ada Pak Kadis ya. Karena Pak Kadis yang bayar. Tapi kalau nggak kenal nggak dibayarin sih. Saya khawatirnya ini udah senyum-senyum gratis nih pasti. Gratis sih ya, makannya gratis tapi pada saat mau keluar bayar. Tetap bayar ya. Jadi nanti ada jajanan tradisional, Jajanan tradisional, ada pelaku UMKM yang pelaku dikumpulkan UMKM. di situ, Pak ya. Iya. Mm-mm. Kemudian kita juga menawarkan di situ apa namanya asita, kemudian apa biro-biro perjalanan segala macamnya itu, kemudian ada maskapai juga dia pengen menginformasikan bahwa penerbangan ke Jambi itu seperti apa Baik. jadwal penerbangan, kemudian paket-paket tour juga ditawarkan oleh Asita Jambi nantinya. Iya. Nah, saya lebih berharapnya nanti Asitanya menawarkan paket turnya ke Jambi, bukan paket turnya keluar gitu. Iya, kan. betul. Heeh. Ini. Jadi ada pilihan untuk masyarakat yang mau datang ke Jambi kan, Pak ya. Iya. Jadi ini loh paketnya, paket ke Kerinci, paket ke Merangin, Betul, Geopark, betul. paket ke Candi Muaro Jambi. Nah, itu yang kita harapkan nantinya si Asita menawarkan paket-paket tour ke Candi, tour ke Geopark Merangin, tour ke Kerinci, tour ke apa namanya di Tungkal itu ada lagi gitu kan. Pangkal Babu, hutan mangrove, Hutan mangrove. Jangan lupa ke ada kampung laut juga, Pak ya. kampung laut. Makan seafood enak di situ, Pak, soalnya. Nah, kemudian ada yang ke Tebo gitu kan. Iya. Yang sudah ditayangkan oleh TPRI. Iya, konservasi gajah. Konservasi gajah. Wah, keren. Luar biasa memang sekarang ya, Pak ya, Nah, Dinas itu Pariwisata. Itu ditawarkan nanti pada saat festival itu. Oke lah kalau gitu ya. Jadi nanti dampak dan juga efeknya sangat banyak dengan hadirnya Festival Batanghari ini yang kita harapkan juga semoga berjalan dengan lancar, Pak, mendapat dukungan sehingga acara ini juga bisa menjadi sebuah acara viral yang bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Jambi, Pak ya. Amin. Oke, nah Pak, ini sebenarnya podcastnya ini kurang banget nih kalau 1 jam sama Pak Kadis ya. Harusnya 5 jam, 6 jam ya, sambil ngopi kan enak ya. Tapi sayangnya waktu kita terbatas nih Pak Kadis ya. Makasih banyak nih Pak Kadis sudah hadir, sudah share tadi pengalamannya, riwayat juga perjalanan hidupnya seperti apa sehingga bisa juga menjadi seorang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Kita harapkan juga nanti banyak kontribusi-kontribusi dari Bapak untuk membangun Jambi yang lebih baik lagi terutama di sektor pariwisata, Pak ya. Amin. Amin. Saya doakan semoga Bapak sehat selalu, rezekinya lancar, Pak ya, Amin. supaya kita bisa ngopi bareng ya. Amin. Baik, Bapak, sekarang di terakhir nih Pak, Bapak ucapin terima kasih udah menyaksikan podcast Punya Kita tapi pakai gaya, Pak. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Wah, keren. Saya terancam nih ya. Besok-besok nih Pak Kadis nih yang jadi hostnya ya. Tapi sayang, segmen curhat belum dikasih sama dia. Oh iya. Next ya, next. Nanti ada episode 2 bersama Pak Kadis ya. Insya Allah. Terima kasih guys sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Sampai jumpa.